Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Dr. Haji Wiranto SH untuk memberikan sambutan. Hadirin, mari kita berikan sambutan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam. Yang sama-sama kita hormati, para Menteri Kabinet Kerja atau yang mewakili, yang kita hormati Bapak Pejabat Gubernur DKI, saudara-saudara para yang mulia, Duta Besar Negara Sahabat atau yang mewakili, para pejabat sipil maupun militer, forum komunikasi pimpinan daerah yang saya hormati, Pak Murdayapo, Ketua Pembina Forum Bersama Indonesia Tionghoa dan segenap jajarannya yang saya cintai dan saya banggakan, segenap hadirin yang saya muliakan. Hari ini saya merasa sangat berbahagia diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, juga mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk merayakan Cap Gomeh. Saudara sekalian, tentu pada kesempatan yang sangat baik ini pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat merayakan Cap Gomeh kepada saudara-saudara sekalian yang merayakannya. Mudah-mudahan perayaan Cap Gomeh ini bisa memberikan inspirasi baru, semangat baru untuk meniti kehidupan di tahun ayam api yang mudah-mudahan lebih membahagiakan kita semua. Perayaan Cap Gomeh itu perayaan hari ke-15 setelah tahun baru Imlek, kan begitu. Nah, di tanah Tiongkok sana itu biasanya kan musim semi. Ya. Perayaan Cap Gomeh itu adalah awal dari kita mulai tanam, mulai menanam. Nah, menanam itu kan ada harapan ya. Setiap kita menanam pasti ada harapan untuk panen. Maka perayaan Cap Gomeh sebenarnya terkandung harapan bahwa kehidupan di masa yang akan datang akan lebih baik lagi ya, dengan kehidupan saat ini. Tentu kita menghubungkan dengan kehidupan kita sebagai bangsa. Harapan apa sebenarnya sebagai bangsa Indonesia? Kita melakukan berbagai kegiatan, melakukan berbagai langkah-langkah, baik langkah taktis maupun strategis. Untuk apa? Maka di sini boleh saya katakan bahwa paling tidak ada cita-cita bersama di antara masyarakat Indonesia untuk membangun masyarakat yang tata, tentrem, kerta, raharja. Tata berarti apa? Masyarakat yang penuh dengan ketertiban, masyarakat yang penuh dengan keteraturan, masyarakat yang taat hukum sehingga muncul keteraturan, tata. Dari keteraturan itu maka akan muncul ketentraman, hidup tentram, hidup damai, hidup bersama-sama, hidup dalam persatuan. Itu harapan kita. Nah, pada saat kehidupan sudah teratur, kita juga merasa tentram sebagai masyarakat, sebagai bangsa, maka dengan mudah kita bisa mencapai kerta raharja, mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Itu bagus sekali. Saudara sekalian, saya mengingatkan saja bahwa Indonesia ada karena kita bersatu. Indonesia ada itu karena kita bersatu sebagai bangsa. Lalu Indonesia sampai saat ini masih tetap utuh karena apa? Karena persatuan itu. Persatuan inilah yang kemudian membuat Indonesia bisa mengatasi berbagai krisis nasional sebagai bangsa yang sampai sekarang masih utuh dalam konstelasi dunia yang penuh dengan perpecahan, penuh dengan ancaman. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya, maka kita harus sadar bahwa ancaman terbesar saat ini bangsa Indonesia bukan datang dari luar sebenarnya, tapi justru datang dari dalam kita sendiri. Ancaman terbesar bangsa Indonesia adalah bagaimana kita ya, harus waspada terhadap unsur-unsur yang akan memecah belah bangsa Indonesia. Ancaman dari luar kelihatan, jelas. Ancaman militer barangkali saat ini ya, mustahil dapat dilaksanakan kecuali mahal dan akan dikutuk oleh negara lain.
ancaman-ancaman yang non-tradisional seperti narkoba, terorisme, radikalisme, illegal logging, human trafficking, illegal fishing. Ancaman itu ada dan kelihatan. Tetapi ada ancaman yang tidak kelihatan, yang paling berbahaya adalah perpecahan dari bangsa Indonesia sendiri. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai kita masuk dalam wilayah itu. Saudara sekalian, bangsa Indonesia bisa membangun negeri ini, bisa membangun Bhinneka Tunggal Ika karena toleransi. Satu kata itu, toleransi, toleran. Toleran artinya kita bisa merasakan pihak lain. Kata kunci toleran ini yang harus kita pelihara. Mari kita jaga kebersamaan ini dengan terus membangun toleransi antar kita, membangun kebersamaan antar kita. Warisan yang paling berharga dari para pendahulu itu apa? Warisan yang paling berharga dari para pendahulu kita, yang pertama adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu mahal harganya, sangat mahal. Kemerdekaan itu telah mengorbankan kehormatan, jiwa, raga, darah, dan air mata. Banyak sekali pengorbanan untuk membangun satu kemerdekaan itu. Dan itu yang diwariskan kepada kita sekarang ini. Ya. Yang kedua, yang diwariskan adalah kebersamaan atau persatuan. Ya. Para pendahulu kita sudah mengingatkan bahwa persatuan itu mutlak diwariskan kepada kita dan harus kita rawat bersama. Itulah mengapa dalam Pancasila disebutkan persatuan Indonesia, harga mati, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam akhir sambutan saya hanya ingin memberikan 3 hal, 3 pesan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saudara-saudara harus merasa memiliki negeri ini. Ini negeri kita. Tempat kita dilahirkan, tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah, dan tempat kita mati nanti ditanam di bumi Indonesia. Marilah kita merasa memiliki negeri ini. Dan setelah kita merasa memiliki, yang kedua adalah mari kita bela negeri ini. Membela negeri ini bukan membela negara saja, tapi membela masyarakatnya, membela teman-teman kita, membela kaum fakir miskin dan duafa. Itu sahabat kita yang perlu kita bela. Mari kita bela mereka. Dan yang ketiga, saudara sekalian, saya ingatkan bahwa kita harus mampu selalu mengintrospeksi diri kita. Sudah berapa banyak yang kita berikan kepada negeri ini? Sudah berapa banyak yang kita sumbangkan untuk negeri ini? Apakah sudah pantas yang kita sumbangkan itu dengan apa yang kita miliki saat ini? Introspeksi, introspeksi, dan introspeksi. Kalau 3 ini dapat dilaksanakan, maka saya yakin saudara sekalian, Cap Gomeh yang kita peringati pada malam hari ini merupakan kebangkitan kita sebagai bangsa, kebangkitan masyarakat Tionghoa untuk membangun kembali kebersamaan kita sebagai bangsa, membangun kembali toleransi kita sebagai bangsa, dan otomatis akan memberikan sumbangsih yang luar biasa kepada pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik dan berkeadilan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Cap Gomeh di tahun ayam api ini. Mudah-mudahan ke depan nanti negeri kita akan lebih baik lagi. Ke depan nanti persaudaraan kita sebagai bangsa akan lebih baik lagi. Ke depan nanti kesenjangan semakin lama dapat kita hapuskan. Ke depan nanti kesejahteraan dapat kita wujudkan, dan ke depan nanti rasa keadilan sudah dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Menko Polhukam Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Dr. Haji Wiranto, SH, atas kata sambutannya. Kepada anak